Persembahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Katakan saja, Matius 8 ayat 5-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertang gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sikap ketertundukan adalah tanda kepercayaan dan keyakinan. Namun ada juga orang tunduk karena rasa takut. Tunduk yang didasari oleh rasa percaya dan keyakinan akan menghasilkan tekad untuk mengerjakan yang diperintahkan kepadanya. Itulah sikap perwira yang memohon kesembuhan bagi hambanya. Beberapa hal yang menarik dari perwira ini. Pertama-tama, ia seorang yang penuh kasih. Ia peduli dengan hambanya sehingga dia sendiri yang mencari pertolongan untuk hambanya. Ia mau dan mampu, ingat topik minggu lalu. Kasih menggerakkan dia tanpa mempedulikan perbedaan status antara dia dan hambanya. Hamba adalah sekelompok orang yang diperlakukan sebagai aset tuannya. Namun perwira ini memperlakukan hambanya sebagai sesama manusia. Kedua, seorang perwira dari bangsa Romawi namun menunjukkan kepercayaan dan keyakinannya kepada Yesus. Bangsa lain, bukan Yahudi, lebih percaya kepada Yesus daripada umat pilihannya. Ketiga, ia seorang perwira yang taat kepada Yesus sebagai pihak yang dipercayainya punya kuasa yang besar untuk dapat menyembuhkan hambanya. Keempat, ia seorang yang rendah hati. Jabatan tidak membuatnya pongah, sebaliknya membuat dia menghargai orang lain. Ayat 8, "Aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Sikap hidup perwira inilah yang dipuji Yesus. Yesus bahkan mengatakan belum pernah melihat iman sebesar itu di antara orang Israel. Wow sekali. Yesus menunjukkan sikap ketaatan perwira yang perlu diteladani orang Israel yang terlalu percaya diri, sehingga justru bersikap membangkang dan menolak Yesus. Yesus pun memberi ruang bagi perwira itu bertumbuh pada apa yang ia percayai. Ia melakukan apa yang diminta dan membuktikan bahwa iman perwira itu mendatangkan berkat bagi hambanya. Cara yang sangat menarik ditunjukkan kepada orang Israel yang bersikap bertolak belakang dengan sikap perwira ini. Inilah yang juga seharusnya membuat kita berefleksi bagaimana cara kita memperlakukan sesama dan menilai diri. Katakan saja, maka ia akan sembuh, seru perwira itu. Sikap perwira ini mendorong kita memiliki sikap iman yang sama. Sikap iman yang bukan saja mempercayai kuasa Allah,
tetapi sikap iman yang nyata dari cara kita memperlakukan sesama dan rendah hati. Jika hari ini Yesus bersabda kepada kita untuk melakukan dan memperjuangkan ini itu dalam hidup kita, apakah kita akan mengerjakannya dengan taat? Sikap kita sebagai anak Allah, bukankah lebih sering seperti orang Israel daripada perwira dari bangsa asing ini? Diskusikan. 1. Bagaimana cara kita mengembangkan sikap taat kepada perintah Allah? 2. Hal apa saja yang sering membuat kita keras kepala untuk melakukan perintahnya? Doakanlah. Memohon hikmat Allah untuk teguh melakukan perintah Allah di dalam kehidupan ini.